Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Dr. Ramatulus Pila Koanu, MSI. Bahan bacaan kita pada sore hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Judul renungan, garansi selamanya. Pernahkah kita membeli barang yang diberikan garansi 1 tahun misalnya? Kemudian setelah lewat sedikit dari 1 tahun, lalu barang itu rusak. Memang strategi perdagangan selalu memperhatikan situasi atau keadaan psikologis para konsumen. Kita sering tertarik membeli barang yang produsennya berani memberi garansi. Namun, kita jarang menyadari bahwa garansi tersebut telah diperhitungkan sedemikian rupa oleh produsen sehingga mereka pun tidak akan rugi. Pada sisi lain, ada pula produsen yang memberikan garansi seumur hidup. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar atau membaca kata tersebut? Seringkali kita pikir seumur hidup kita maka ada jaminan garansi terhadap barang tersebut. Itu pemikiran yang salah. Maksud garansi seumur hidup adalah selama produk tersebut masih diproduksi. Bila sudah tidak diproduksi lagi, maka tidak akan ada jaminan garansi. Tetaplah kita diperhadapkan pada garansi yang terbatas dan terkadang akan produsen. Dalam nas kita pada hari ini, Tuhan memiliki kualifikasi baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu baik karena kasih setianya tidak berkesudahan. Tuhan setia meski apapun dan kapanpun sesuatu yang terjadi pada kita. Inilah garansi yang menjamin bahwa Tuhan itu baik. Inilah yang menjamin bahwa memilih Tuhan Yesus adalah sebuah pilihan yang tepat. Bukan sekedar akal-akalan ahli agama, bukan sekedar akal-akalan para pendeta atau pastor. Sekarang ini kita patut hati-hati dalam beragama, karena tidak sedikit Tuhan dijual untuk kepentingan pribadi para tokoh agama. Dengan pilihan yang benar itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang tidak terhingga. Dan nas kita pada saat ini hanya menuntut satu hal saja dari kita, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bila kita mendapatkan berkat, maka pertama-tama yang kita lakukan adalah berdoa. Tiap bulan dapat gaji atau dapat kiriman orang tua, pertama-tama harus berdoa, bukan malah traktir teman dan bergaya berfoya-foya. Pun bila kena musibah, maka pertama-tama berdoa kepada Tuhan, bukan mengeluh kepada orang lain, curhat di sosial media, dan mencari kesalahan orang lain. Kebalikan dari bersyukur adalah mengeluh. Jauhkanlah keluhan dari hidup kita, karena itu menghalangi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu, sebagai bagian dari Sivitas Akademi UKSW, masihkah Anda dan saya sering mengeluh atas pekerjaan yang terasa berat? Mengeluh bila harus lembur? Mengeluh karena gaji kecil bila dibandingkan institusi lain? Mengeluh bila tugas kuliah menumpuk, mengeluh bila kiriman uang datang terlambat. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk berterima kasih selalu dan bersyukur kepadamu atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.